siap. Ya bengkelnya nih, bengkel. Ya. Ya. Oke. Ya. Oh, iya, Ya, selamat datang kami ucapkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah beserta rombongan. Selamat datang juga kami ucapkan kepada penasihat Badan Musyawarah Adat Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya Gubernur akan disambut dengan prosesi adat. Oke. Manu. Siapa nih? Kayak aku. Ya. Ya. Oke. Ya. Ayo. Masak ya. Ya, dan selanjutnya Ya. prosesi adat selanjutnya mengelilingi perahu. Perahu ya. Ini bermakna untuk mengusir bala-bala atau mara bahaya yang ada di tubuh pimpinan kita. Ya, 7 kali. 7. Laju. Ya. Udah seboleh. Ya. Sudah. Ya. Sehat dan panjang umur. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sebelumnya berkenan untuk menginjakan kaki di baki adat. Ya. Oh ya. Ya, ada Taruh kaki kanan. Kaki kanan. yang bermakna untuk menjauhkan Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Insyaallah. Ya. Ya. Sudah. Ya. Tidak biasa. Allahu Akbar. Ya. Ya, silakan Bapak Wakil Bupati. Juga menginjakan kaki di baki adat. Semoga Bapak selalu. Allahu Akbar. Ya. Acara pembukaan Pesta Adat Masoro Suku Lauge Desa Palasa hari ini Sabtu 19 September 2020 dimulai. Acara ini diawali dengan laporan panitia pelaksana kepada Bapak Ahmad Lato ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Om Swastiastu. Desa, kecamatan, dan masyarakat Desa Palasa yang kami cintai. Ya, semua untuk ini rasa gitu. Ya. Yang baca no. Ya, baca ya. Ya, terima kasih apa yang saya sampaikan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Dr. Andes Haji Longki Janggola MSI. Kita beri tepuk tangan buat Gubernur kita yang telah hadir di tempat ini untuk bersama-sama kita mengikuti acara yang diselenggarakan oleh panitia. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Parigi Motong, tepuk tangan juga Wakil Bupati, beserta seluruh jajaran yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati
anggota DPRD Kabupaten Parigi Motong, Wakil Ketua dan anggota DPRD yang sempat hadir. Yang saya hormati tokoh-tokoh agama, tokoh adat yang sempat hadir pada hari ini, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan segala rahmatnya pada sore hari ini kita semua bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Gubernur, hadirin sekalian yang berbahagia, kita sebagai penasihat Badan Musyawarah Adat Provinsi Sulawesi Tengah, jadi saya ingin jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa struktur kelembagaan adat kita di Sulawesi Tengah ini dulunya pernah ada yang namanya Badan Musyawarah Adat, tapi kemudian sudah kurang aktif. Dan beberapa waktu yang lalu, kepengurusan Badan Musyawarah Adat Provinsi Sulawesi Tengah yang menjadi wadah dari semua lembaga-lembaga adat yang ada di daerah, di kabupaten, di kecamatan, dan di desa, ini sekarang strukturnya di provinsi sudah ada. Dan pada hari ini saya diundang oleh panitia dalam kapasitas sebagai penasihat Badan Musyawarah Adat Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi kalau dulu masih diundang sebagai sekro, tapi saya sovereignty jadi sekro. Jadi saya tidak bisa hadir lagi kalau diundang sebagai sekro, maka diundang sebagai Badan Musyawarah Adat Provinsi Sulawesi Tengah. Insya Allah mudah-mudahan. Jadi mohon doanya semua Bapak Ibu, keluarga-keluarga. Ternyata begitu saya berhenti tadi Pak Gubernur di rumahnya Pak Ahmad ini, ternyata istrinya Pak Ahmad dan keluarga-keluarga yang berkumpul di sana adalah juga keluarga saya. Jadi ternyata Allah tidak pernah salah mempertemukan kita, dan alhamdulillah hari ini saya bertemu dengan keluarga-keluarga yang ada di Palasa, dan insya Allah mudah-mudahan mohon dukungan dan doanya. Kalau tidak ada halangan, insya Allah memberi jalan. Insya Allah mudah-mudahan saya telah menyatakan memenuhi syarat untuk diterima sebagai bakal calon gubernur Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020. Jadi pada hari ini saya katakan kepada nanti lembaga itu memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas kesehariannya sebagai lembaga adat yang ada di daerah. Harapannya adalah keberadaan lembaga-lembaga adat ini akan menjadi solusi dalam penyelesaian persoalan-persoalan masyarakat. Jadi tidak semua persoalan masyarakat ini harus dibawa ke penegakan hukum. Jika ada berkaitan dengan masalah-masalah yang bisa diselesaikan secara adat, maka sebaiknya lembaga adat yang ada di desa, di kecamatan maupun di kabupaten bisa mengambil alih persoalan itu untuk diselesaikan di tingkat masyarakat, sehingga nanti persoalan-persoalan itu tidak semua harus dibawa ke persoalan hukum. Dan kemudian kepada lembaga adat yang ada, tentu harapan kami segera memformalkan strukturnya sehingga keberadaan itu resmi diketahui oleh pemerintah. Hari ini kita mari sama-sama mendengarkan, nanti akan ada sambutan dari Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Saya kira ini beberapa hal yang dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asratil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati dan sama-sama kita banggakan Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Haji Dr. Andus Longki Janggola MSI, selamat datang di acara ini. Jadi tepuk tangan. Yang saya hormati dan saya banggakan, tentu tidak terlibat. Saya hormati penasihat Badan Musyawarah Adat Provinsi Sulawesi Tengah. Alhamdulillah. Ini kan perkenalkan saja, tidak ada apa-apanya. Ya, saya hormati, biasanya cuma bikin, selesai, sudah. Tapi ini bak putar-putar. Ya. Masyarakat Kecamatan Palasa dan sekitarnya yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama adalah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama
kami atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Parigi Motong menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya acara ini bisa dilaksanakan oleh panitia yang tentunya semuanya ada maksud dan tujuannya, dan mudah-mudahan semuanya itu lain dan bukan, insya Allah semuanya itu ya diberkahi, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam pelaksanaannya. Badan musyawarah, saya baru kali ini juga, padahal kemarin ada memang cuma sebutan yang saya tidak tahu. Ternyata Badan Musyawarah Adat ya provinsi, yang itu insya Allah akan ada di kabupaten-kabupaten ya, seperti itulah tadi sudah disampaikan. Yang lalu memang sudah dikukuhkan. Insya Allah kita di Parigi Motong ini, kalau memang kita bisa bicarakan, kita musyawarahkan, insya Allah kita juga bisa. Dan tentunya ada kita kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Longki Janggola MSc, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu. Yang saya hormati Saudara Wakil Bupati Parigi Motong bersama seluruh jajarannya. Yang saya hormati Saudara Wakil Ketua DPRD Kabupaten Parigi Motong bersama seluruh anggota DPRD Kabupaten Parigi Motong yang hadir. Yang saya hormati Penasehat Badan Musyawarah Adat Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Dr. Hidayat Lamakarate. Tadi sudah kenal kan orangnya ya. Yang saya hormati Saudara Camat Palasa, tokoh masyarakat, pemuka agama, tokoh pemuda, dan masyarakat, utamanya masyarakat suku Lauje di wilayah Palasa yang berbahagia. Setiap saat patut kita mengucapkan Alhamdulillah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan nikmat kesehatan, keselamatan, dan nikmat rezeki yang diberikan selama perjalanan kehidupan kita yang telah memberikan kesuburan dan kehidupan terhadap tumbuhan dan hewan, sehingga memberi hasil bumi yang melimpah, sekaligus pelestarian budaya adat yang ada di kalangan masyarakat atau suku Lauje. Pesta adat Masoro ini kalau di Kaili sana, di Palu, apa namanya? Kita di Kaili apa? Mompaura, ya, Mompaura, kasih hanyut perahu. Nah, itu tanda syukur ya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Mompaura, kalau kami di Kaili itu sama persis dengan Lauje. Tidak ada bedanya. Olehnya pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sangat menyambut baik pelaksanaan pesta adat Masoro ini sebagai upaya untuk menjaga kearifan lokal. Dan saya bangga bahwa tradisi adat Masoro ini terus dipertahankan oleh suku Lauje yang tersebar di berbagai wilayah kecamatan di Kabupaten Parigi Motong, karena pada dasarnya adat memiliki peranan penting dalam hidup bermasyarakat. Yang saya hormati Ketua Panitia, hampir saya lupa, yang tadi Toto Kori membaca wacaan. Ya, kita orang paham, kasihan Om Ak ini. Ya, umur berapa sekarang?
Saya 68 nak. Kenapa karena so begini? Ya. Jadi dengan segala ketulusan dan keikhlasan. Bahkan saya tadi mengira acara ini ada di Bambasiang. Ya. Saya kira, saya tidak baca undangannya di pantai ini. Saya pikir yang seperti kata Pak Camat, setiap tahun ikut sana. Tahun lalu saya tidak ya. Kabar Kesbang yang wakil saya yang di kaki gunung itu. Ya itu Bambasiang. Ya insya Allah kalau nanti dibikin di Bambasiang, kalau masih saya jadi gubernur, saya datang. Kalau masih saya, karena saya tahun depan selesai Pak. Bulan Juni selesai, insya Allah mau panjang. Dan nanti setiap pengganti juga yang datang di sana, insya Allah. Ya, setuju toh? Nah, itu begitu. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sangat mendukung upaya-upaya pemberdayaan oleh pemerintah Kabupaten Parigi Motong terhadap masyarakat suku Lauje, sehingga perkembangannya dari tahun ke tahun terus mengalami kemajuan, baik dalam kehidupan bermasyarakat dengan suku lainnya, maupun meningkatkan ekonominya melalui hasil ladangnya maupun hasil ternaknya. Dan terus terang saya lihat banyak sekali kemajuan suku Lauje, ya, baik dari sisi peradaban, kehidupannya, maupun kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh pemerintah, termasuk oleh Pak Bupati kepada masyarakat Lauje, termasuk pendidikan. Ya, kalau tidak salah ada yang dikasih sekolah di luar di Jakarta ya, untuk yang sudah lulus pendidikan itu, dan itu luar biasa. Artinya sekarang ini tidak boleh dibilang kita orang kampung, sekarang tidak ada, sama saja. Ya, orang kampung, orang kota sama. Ya, tidak ada lagi bedanya orang kampung dan orang kota. Yang penting sekarang ini adalah otak sekolah atau tidak. Jadi saya minta kepada semua suku Lauje jangan meninggalkan pendidikan. Itu faktor utama. Tolong kasih tahu semua saudara-saudara yang di atas gunung itu, biar hidup susah-susah di gunung tetap sekolah. Itu yang penting sekali. Sehingga sebagian telah bekerja menjadi aparat keamanan dan tenaga pendidik. Tidak sedikit pula dari suku Lauje telah bekerja di pemerintahan, seperti menjadi aparatur sipil negara dan anggota DPRD. Nah, itu memang bukti bahwa suku Lauje sudah semakin maju. Maka suku Lauje tidak dapat dikatakan sebagai suku terasing lagi, karena sekarang banyak dari mereka berpengetahuan tinggi, layaknya seperti kebanyakan orang. Contohnya memahami menggunakan alat komunikasi. Nah itu seperti ada di TV One, ada nonton itu di TV One itu, potongan cuplikan bagaimana kehidupan masyarakat Lauje dengan DP gaya memegang HP, baca skas HP di tempat-tempat yang listrik kurang ada, dicari-cari di mana-mana. Nah, dan selain itu juga luar biasa, naik motor dari atas gunung turun ke bawah itu tanpa rem, terakhir dengan DP rem batang pohon kelapa. Nah, sudah itu karena terlalu maju ya, orang belum dilatih bagaimana naik motor yang benar, sudah dikasih motor. Ya, berapa lama memang dia naik dari atas ke bawah, dia turun dengan kecepatan tinggi, basah dari pohon kelapa. Nah, itu model. Sehingga dengan perkembangan teknologi yang semakin maju dan menjangkau hampir seluruh wilayah Indonesia, hal ini telah memberi akses luar biasa bagi kemajuan suku Lauje dalam memberdayakan masyarakat terasing atau suku lainnya, agar mereka turut menjadi suku yang maju dan berguna bagi diri sendiri, masyarakat, dan daerah, seperti apa yang telah dicapai oleh suku Lauje dalam perjalanan kehidupannya hingga saat ini, khususnya di Kabupaten Parigi Motong dan Provinsi Sulawesi Tengah pada umumnya. Bapak Ibu berhadirin yang saya hormati, khususnya masyarakat Desa Palasa dan sekitarnya yang hadir. Ada beberapa hal yang saya ingin ingatkan kepada saudara-saudara yang ada di Kecamatan Palasa ini. Komio semua sementara pakai masker.
Itu untuk apa? Ini adalah untuk mencegah terjadinya penularan. Jadi sekarang ini terus terang memang untuk Kabupaten Parigi Motong ini sangat landai penularan virus itu. Hampir dikatakan saya boleh katakan hampir tidak ada. Tetapi ada, masih ada. Kemarin ada satu lagi kalau tidak salah, ya di Motong ya. Oh, kembali ke Gorontalo. Nah itu ya ini saya mau cerita di sini. Jadi saya mohon hati-hati Bapak Ibu. Rata-rata penularan virus COVID ini semua dibawa oleh orang datang. Orang datang dari tetangga, dari Gorontalo, dari Makassar, Jakarta, Surabaya, atau dari mana saja. Untuk itu saya minta hati-hati. Kalau ada yang baru datang, tetangga yang baru datang, ya tolong lapor ke petugas kesehatan. Dan suruh periksa ya. Nah, jangan sampai akan merugikan masyarakat yang ada di wilayah itu. Kan kasihan nanti. Kasihan. Nah, karena masyarakat tidak tahu. Ini virus ini kita orang tidak lihat modelnya, fisiknya tidak tahu. Nah, tahu-tahu menular kepada kita. Nah, itu ciri-cirinya gampang sekali. Ya, seperti kalau ada orang petugas kesehatan, panas badan tinggi sekali, di atas 37 derajat. Sering batuk-batuk. Kemudian selain panas tinggi, batuk, sesak napas. Ya, sesak napas. Seperti orang influenza biasa, tetapi hati-hati dengan virus ini. Dengan influenza biasa yang panas-panas dingin biasa itu tidak mematikan, bisa sembuh sendiri. Tapi virus corona tidak bisa sembuh sendiri kecuali dengan obat-obat yang diberikan oleh dokter atau petugas kesehatan. Jadi saya mohon dengan sangat hati-hati dengan ini. Untuk itu saya minta kepada seluruh masyarakat Kecamatan Palasar tetap tertib dengan protokol kesehatan, tetap menggunakan masker di mana saja, kemana saja, di rumah pun kalian, supaya kita lebih aman, lebih mencegah tertularnya virus corona ini. Karena ini sangat berbahaya Bapak Ibu sekalian. Dan untuk itulah saya atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang hari ini saya lihat tertib, pakai masker, hampir semua pakai masker, kecuali di beberapa orang yang saya lihat tidak pakai masker. Tolonglah, kita saling menjaga, ya, kita saling menjaga. Kenapa? Kita tidak mau tertular dengan virus ini. Kalau kita memakai masker, paling tidak kita tidak akan menularkan virus kepada orang lain kalau kita memang ada virus COVID di diri kita. Begitu juga Bapak Ibu kalau pakai masker, paling tidak Bapak Ibu mencegah untuk tidak menularkan kepada saya atau kepada hadirin yang ada di sini. Nah, itu sama-sama kita saling menjaga. Tidak asal suka-suka saya sendiri, saya mau aja, mau apa kek, mau apa. Sekarang tidak bisa begitu Bapak Ibu. Ada impresnya sekarang, melanggar dengan protokol kesehatan itu akan dihukum, ya, akan didenda. Dan saya juga sebagai gubernur sudah mengeluarkan razia pemakaian masker. Ya, itu nanti tinggal bicara dengan Pak Bupati dengan Kapolres. Ya. Karena memang itu harus, karena sepanjang masih ada virus corona di Indonesia, maka kita harus tertib, harus melaksanakan protokol kesehatan itu, agar kita tidak tertular oleh virus corona. Jadi saya mohon perhatian saudara-saudara yang ada di Kecamatan Palasar ini untuk tidak sombong, untuk patuh dengan protokol kesehatan. Jangan pandang enteng, virus ini tidak dapat lihat. Ya, saya kasih tahu virus ini tidak dapat lihat. Jangan sampai nanti sudah menular baru menyesal di kemudian hari. Kemarin Sulawesi Tengah ketambahan ada 11 kasus positif. Donggala 4, yang lain-lain 22, termasuk Parigi Motong 1. Ini sama saya ada datanya. Jadi untuk itu saya minta dengan sangat, kita harus tetap jaga jarak. Terima kasih ini hari ini pertemuannya sudah sesuai dengan standar. Tetap jaga jarak, pertemuan maksimum 100 orang,
ya seperti itu di tempat-tempat terbuka seperti ini. Nah ini memang itu anjuran pemerintah, tapi jangan lupa pakai masker, tetap pakai masker. Mau masker apa saja, dari mana saja, apakah itu dari calon-calon gubernur atau calon bupati atau siapa, boleh pakai saja, karena memang tidak dilarang, ya sudah dilarang. Seperti itu. Saya melaksanakan pilkada khususnya Provinsi Sulawesi Tengah, pilkada gubernur Sulawesi Tengah, dan ada 7 kabupaten dan 1 kota Pati. Nah, untuk Kabupaten Parigi Motong memang belum ada pilkadanya, tetapi untuk tingkat Provinsi Sulawesi Tengah, semua masyarakat Sulawesi Tengah termasuk Kabupaten Parigi Motong harus ikut berpartisipasi untuk memilih siapa calon gubernur yang Bapak Ibu sukai. Nah untuk sekarang ini yang sudah terdaftar di KPU itu ada dua, ya nanti kita dengar keputusannya nanti tanggal 23 besok ya, penetapannya. Yang pertama itu Pak Rusdi Mastura dengan Pak Mamun Amir, itu calon yang pertama. Yang calon yang kedua kalau tidak salah itu yang namanya Pak Dr. Hidayat Lama Karate dengan Bartolomeus, itu yang calon kedua. Nah, silakan Bapak Ibu pilih salah satu orang dua ini yang paling tepat untuk mengganti saya yang akan datang. Itu saya kira Bapak Ibu yang lebih tahu. Nah, saya tidak perlu ajar, tapi kalau tanya sebentar saya di mobil sambil bisik-bisik petangkan nanti saya bilang. Usulan ada perbaikan irigasi kalau tidak salah ya dari Palasa, mudah-mudahan ini akan saya teruskan baik kepada kabupaten, Pak Bupati, juga kepada kami, mudah-mudahan kami bisa bantu juga yang sesuai dengan kewenangan-kewenangan yang ada. Paling tidak, tidak usah takut kalau yang kecil-kecil, yang bisa melalui pokir-pokir itu pasti bisa dibantu. Apalagi, ya, kebetulan CP Metua kan anggota DPR dari dapilnya Parigi Motong. Jadi tinggal bilang saja apa itu yang mau kasih baik. Nanti saya kasih tahu Ibu untuk kasih baik melalui dana pokirnya. Nah, seperti itu yang paling bisa kita bantu secepatnya. Tapi itu semua baru tahun 2021 dengan anggaran baru, ya seperti itu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa meridhoi dan memberikan kemudahan serta kelancaran dalam setiap upaya dan kerja keras kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan pengukulan gong oleh Gubernur Sulawesi Tengah didampingi oleh Wakil Bupati Parigi. Kecamatan Palasa, silakan Pak naik Pak. Ketua Majelis Adat Kecamatan Palasa. Sekali lagi 1, 2, 3. Ya. Ya. Oke. Oke. Ayo. Tadi kita sempat belum ke situ. Terus temu lagi ada orang. Ini. Ayo. Kota dan apa? Iya, kota. Tidak. Provinsi. Ayo, ya.